Shalom, selamat malam Bapak Ibu, jemaat semua. Pada malam hari ini kita sama-sama mau beribadah dalam ibadah jawaban doa. Kita sama-sama mau undang Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kita semua. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus, Yesus. Tuhan Yesus yang baik, ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami mau bawa pada malam hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau urapi kami satu persatu Tuhan. Kau lawat kami satu persatu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bawa ibadah kami ke dalam tangan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, ini penyembahan kami Tuhan, ini pujian kami Tuhan, haleluya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kau
rasakan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, oh, Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau mulia, Engkau dahsyat, Yesus. Ini hati kami Tuhan, kami bawa kepadamu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Namamu ajaib, namamu indah, namamu mulia, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya,
mengasihi-Mu Tuhan. Engkau hidup kami Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus.
kasih Tuhan, haleluya. Yesus, terima kasih, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, Kau baik, Engkau luar biasa, kasih-Mu ajaib, kasih-Mu nyata Tuhan, untuk hidup kami Tuhan. Oh haleluya Yesus, 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 haleluya, glory, haleluya, haleluya. Kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Oh Yesus, jamah kami Tuhan, penuhi kami Tuhan, urapi kami Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, oh Yesusku, Engkau yang kami andalkan Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Yesus Tuhan, haleluya. Yesus, yang ku andalkan melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya
jawaban doa. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya mau menyapa buat Bapak Ibu, Saudara-saudari yang mungkin sedang menonton acara ini, baik di perjalanan ataupun yang ada di rumah, yang ada di kantor, yang menonton acara ibadah jawaban doa ini. Saya mau menyapa, luar biasa penyertaan Tuhan. Sampai saat ini kita boleh ada, sebagaimana kita ada, itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, malam hari ini, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita sama-sama satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami dalam surga, mengucap syukur lagi Tuhan atas setiap rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Bukti nyata kami ada malam hari ini bukan karena sekuat kami sebagai manusia, melainkan kami manusia yang terbatas. Kami bukan manusia yang luar biasa Tuhan. Kami sadar kami ada malam hari ini semua karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Ya bahkan dalam surga, pada malam hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau buka hati kami Tuhan, bentuk tanah hati kami Tuhan. Berikan kami telinga seorang pendengar Tuhan, agar setiap firman yang masuk dalam kehidupan kami Tuhan tidak lalu dengan begitu saja, melainkan terpaku dalam kehidupan kami dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, malam hari ini kami segera akan mendengarkan firman-Mu. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini terdapat di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Ayat ini mungkin sudah menjadi ayat hafalan kita, namun saya yakin dan saya percaya firman Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Firman Tuhan itu tidak ada yang namanya sudah selalu kita dengar, tapi saya yakin dan saya percaya firman Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Puji nama Tuhan. Kita akan baca di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini di ayat ini berbicara tentang, kita akan fokus di kata tentang khawatir. Nah malam hari ini tema khotbah saya malam hari ini yaitu menang atas kekhawatiran. Nah, saya yakin dan saya percaya kita semua di tempat ini, kita semua yang menonton, baik yang di rumah atau yang dalam perjalanan, pasti kita semua pernah mengalami yang namanya kekhawatiran. Kita semua pasti mengalami yang namanya kekhawatiran. Tidak ada manusia yang namanya tidak pernah luput yang dari namanya kekhawatiran. Nah malam hari ini saya akan ajak Bapak Ibu Saudara untuk bagaimana kita mau belajar agar kita menang di atas kekhawatiran. Kenapa saya mengangkat tentang kekhawatiran? Karena setiap orang pernah mengalami kekhawatiran. Baik itu dalam masa depan dia, pekerjaan, studi, bahkan pelayanan. Tidak lain juga tentang kesehatan maupun keluarga. Banyak hal yang membuat kita khawatir. Nah, kenapa kita khawatir? Kenapa kita harus menang di atas kekhawatiran kita? Seringkali kekhawatiran itu mencuri sukacita kita tanpa kita sadari. Mungkin sebelumnya kita ada sukacita, luar biasa sukacita kita, tetapi lama-kelamaan rasa cemas muncul. Rasa cemas muncul dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kekhawatiran datang dalam kehidupan kita. Nah dari kekhawatiran itu sukacita kita hilang. Bahkan bukan saja sukacita yang hilang, seringkali kekhawatiran itu melemahkan iman kita tanpa kita sadari. Kekhawatiran itu melemahkan iman kita dan membuat kita lupa bahwa Tuhan yang kita sembah siang dan malam adalah Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, malam hari ini mengapa kita harus menang atas kekhawatiran kita? Karena firman Tuhan memanggil kita bukan untuk kita bertahan dalam kekhawatiran, tetapi untuk menang atas kekhawatiran kita. Nah malam hari ini
Saya ingin membagikan beberapa poin kepada Bapak Ibu Saudara, bagaimana untuk kita menang atas kekhawatiran. Kenapa kita harus menang atas kekhawatiran kita? Poin yang pertama, kekhawatiran adalah beban yang melemahkan iman. Seperti saya yang katakan tadi, tanpa kita sadari, kekhawatiran itu dapat melemahkan iman kita. Nah, poin yang pertama ini adalah kekhawatiran adalah beban yang melemahkan iman. Matius 6 ayat 27, firman Tuhan berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Firman Tuhan tanya, siapakah di antara kita yang oleh kekhawatiran kita bisa menambahkan sehasta dalam kehidupan kita? Nggak ada. Saya yakin, saya percaya nggak ada seorang pun yang lewat kekhawatiran dia bisa menambah sehasta dalam jalan hidupnya. Karena apa? Karena kekhawatiran itu bukan menambah sehasta kehidupan kita, tetapi apa? Menambah pikiran kita, beban pikiran kita. Bukan menambah solusi. Justru mengurangi kekuatan kita. Menambah beban pikiran kita, melemahkan iman kita. Oleh karena itu kita harus menang atas kekhawatiran kita. Karena saya yakin, saya percaya memang kekhawatiran itu tidak pernah luput dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, banyak orang jatuh dalam keputusan bukan karena masalahnya yang besar, bukan masalahnya yang terlalu besar, tetapi karena kekhawatirannya melebihi imannya. Ini salah satu yang harus kita cegah, yang dimana iman kita kecil, tetapi kekhawatiran kita lebih besar daripada iman kita. Ini yang harus kita ubah. Ini yang harus kita ubah. Yang mana iman kita harus lebih besar daripada rasa kekhawatiran kita. Contohnya, ilustrasinya seperti ini. Seperti ada seseorang yang membawa tas, isinya berat. Tetapi dia punya mobil. Tapi dia nggak mempergunakan mobil itu dengan kebutuhannya itu, yang dimana dia membawa tas yang berat. Sama dengan kehidupan kita, sama seperti kehidupan kita. Kekhawatiran membuat kita memikul beban kita sendiri tanpa kita sadari. Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, ini yang namanya kita harus menang atas kekhawatiran kita. Karena kenapa? Kita akan lupa siapa Tuhan kita, betapa dahsyat Tuhan kita. Di sini kita akan lupa. Nah, Yesus mengajarkan kita dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Malam hari ini, di poin yang pertama ini, kita diajarkan di mana kekhawatiran bukan menambah solusi, tetapi melemahkan iman kita. Mari kita belajar dari poin yang pertama, dan kita masuk dalam poin yang kedua. Poin yang kedua adalah menang atas kekhawatiran dengan apa? Dengan doa dan penyerahan. Doa itu sangat penting bagi kita. Ada satu kata yang bilang, doa orang benar besar kuasanya. Doa. Lagi-lagi kita diingatkan dengan doa. Doa. Kalau kita mau menang atas kekhawatiran kita harus apa? Doa dan penyerahan kita. Filipi 4 ayat 6 jelas berkata, jangan khawatir tetapi nyatakanlah dalam doa. Firman Tuhan mengingatkan lagi kita, jangan khawatir. Jangan khawatir, tapi nyatakanlah segala masalah kita di dalam doa kita. Karena doa itu bukan sekedar rutinitas, tapi pertukaran beban, di mana kita melepaskan kekhawatiran kita, lalu menerima damai sejahtera daripada Tuhan. Memang seringkali masalah persoalan datang dalam kehidupan kita nggak tahu. Manusia itu tidak akan pernah luput yang namanya masalah persoalan. Masalah persoalan tidak akan pernah luput dalam kehidupan kita. Tetapi di sini kita akan dinilai bagaimana cara kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita meresponi yang dimana kita udah tahu. Firman Tuhan berkata
Dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Apa yang kita takutkan ketika kita mengalami masalah persoalan? Firman Tuhan yang bilang, yang memelihara kita bukan siapa-siapa. Sebab ia yang memelihara kamu, ia di sini huruf besar. Ia adalah Tuhan. Dia akan memelihara kita. Masalah sebesar apapun yang kita alami, yang membuat kita khawatir ke depan, kalau kita yakin dan kita percaya, iman kita akan bertumbuh. Dimana kekhawatiran kita mungkin, Mas, besok saya mau apa ya? Ke depannya saya mau apa? Saya mengalami masalah persoalan ke depannya saya seperti apa? Jangan khawatir, itu membuat iman kita melemah. Nah, bagaimana kita mau menang kalau kita saja nggak pernah doa, nggak mau penyerahan kepada Tuhan? Berikan waktumu untuk Tuhan. Firman Tuhan bilang, jangan pernah khawatir. Oleh karena itu malam hari ini, saat kita mulai cemas, aplikasikan dalam hidup. Saat hati kita mulai cemas, jangan diam. Jangan diam. Lipat tangan kita untuk doa dan ucapkan syukur kepada Tuhan. Karena lewat kita mengambil tindakan ini, tanpa kita sadari, kekhawatiran mulai terkikis saat kita mengingat kembali siapa Allah yang kita sembah dan kita muliakan. Oleh karena itu jangan pernah berhenti yang namanya doa dan penyerahan. Ketika kita dilanda masalah persoalan, berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang asal-asalan. Tuhan yang luar biasa. Dia mampu memberikan segala apa yang mungkin kita rasa gak mungkin, tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Serahkan semua kepada Tuhan dengan doa dan penyerahan. Berserah kepada Tuhan. Saya yakin dan saya percaya Tuhan akan tolong. Dan poin yang ketiga, fokus pada janji Tuhan bukan pada masalah. Lagi-lagi berbicara tentang masalah. Dan poin yang ketiga ini adalah fokus pada janji Tuhan. Kita tahu bersama banyak janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, di poin yang ketiga ini berbicara tentang fokus pada janji Tuhan bukan pada masalah. Seringkali kekhawatiran lahir karena mata kita lebih banyak tertuju kepada badai dan tanpa kita sadari yang berkuasa atas badai kita itu siapa? Kita hanya tertuju pada masalah, musibah yang kita alami tanpa kita sadari yang berkuasa atas semuanya itu adalah siapa? Mungkin hari ini Tuhan memberikan kita masalah persoalan, Tuhan kasih ini pergumulan buatmu. Tapi kita yakin dan percaya Tuhan yang akan membuka pintu untuk kita. Kalau kita mau belajar sama-sama kitab Ayub, contoh Ayub, di mana ia dicobai. Di mana ia dicobai luar biasa. Ayub berkata apa? Seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas, apakah dia khawatir? Enggak. Dia enggak khawatir kan dia tahu Allah yang dia sembah siapa. Nah, dia tahu Tuhan pasti buka jalan. Nah, dia tahu Tuhan pasti buka jalan. Nah, dalam Yesaya 4 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Apa yang kita takutkan? Ini janji Tuhan. Ini salah satu janji Tuhan. Di mana kita jangan takut sebab aku menyertai engkau. Sebab Tuhan menyertai kita. Janganlah bimbang sebab siapa? Aku ini Allahmu. Tuhan yang bilang, firman Tuhan yang bilang, sebab aku ini Allahmu. Dan ketika saat kita fokus pada janji Tuhan, hati kita akan dipenuhi pengharapan dan bukan ketakutan. Kalau kita fokus pada janji Tuhan, hati kita akan dipenuhi itu pengharapan dan bukan ketakutan. Ada banyak contoh dalam Alkitab. Saat Petrus berjalan di atas air, selama ia memandang Yesus, apakah dia tenggelam? Enggak, dia enggak tenggelam. Tetapi kita lihat, kita tahu bersama, ketika ia melihat, dia memandang yang angin ribut, lama-kelamaan dia tenggelam. Di sini menggambarkan bagaimana pandangan itu menentukan keadaan hati kita. Pandangan menentukan keadaan hati kita. Kita terlalu fokus dengan masalah. Kita lihat Petrus, waktu dia memandang Yesus, dia berjalan di atas air. Tetapi ketika ia memandang badai, lama-kelamaan dia tenggelam. Ini yang namanya pandangan kita menentukan hati kita.
pandangan kita menentukan hati kita. Maka untuk malam hari ini, jangan pandang masalah kita. Fokus pada janji Tuhan, pandang janji Tuhan. Karena hanya satu janji Tuhan yang sama-sama saat ini yang belum Tuhan wujudkan, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Banyak janji Tuhan yang Tuhan sediakan untuk kita yang sudah mungkin kita rasakan. Oleh karena itu fokus pada janji Tuhan, jangan pada masalah kita. Dan poin yang keempat, hidup dalam damai sejahtera Kristus. Nah, setelah doa dan penyerahan, hasilnya adalah apa? Damai sejahtera daripada Allah. Sehingga damai sejahtera ini melampaui logika manusia. Meski masalah belum selesai, tetapi damai sejahtera ini melampaui akal kita manusia. Hati bisa tetap tenang karena apa? Kita yakin bahwa Allah bekerja, Allah turut bekerja dalam setiap masalah persoalan kita. Karena orang yang menang atas kekhawatiran hidup dengan iman, bukan dengan kekhawatiran. Ingat satu hal, orang yang menang atas kekhawatiran hidup dengan iman, bukan dengan ketakutan. Nah, malam hari ini dari 4 poin ini saya mengambil kesimpulan di mana kekhawatiran tidak pernah menolong. Hanya Tuhan yang sanggup memberi jawaban. Dan cara menang atas kekhawatiran kita adalah yang pertama, sadar bahwa kekhawatiran adalah beban iman. Yang pertama, sadar bahwa kekhawatiran adalah beban iman. Dan yang kedua, lawan dengan doa dan penyerahan. Dan yang ketiga, fokus pada janji Tuhan bukan pada masalah. Dan yang keempat, nikmati damai sejahtera Kristus yang berikan kepada kita. Oleh karena itu, malam hari ini sebelum saya menutup firman Tuhan malam hari ini, mari kita belajar menyerahkan setiap beban kita kepada Tuhan. Jangan biarkan kekhawatiran menguasai hidup kita. Karena iman yang berpegang pada janji Tuhan akan membuat kita berkata, saya tahu masa depan saya. Tapi saya tahu siapa yang memegang masa depan saya. Kalau iman kita berpegang kepada Tuhan, janji, kita fokus pada janji Tuhan, kita akan damai sejahtera, kita akan tenang, kita akan menang atas kekhawatiran kita. Dan puji nama Tuhan. Amin firman Tuhan. Kita akan menutup firman Tuhan malam hari ini. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur atas setiap yang telah kami dengar Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami sudah diingatkan kembali untuk kami tidak khawatir tentang segala apapun yang seringkali datang dalam kehidupan kita. Malam hari ini kita diajari untuk kita harus menang atas kekhawatiran kita, untuk kita tetap fokus kepada janji Tuhan, bukan pada masalah. Terima kasih banyak Tuhan atas setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami akan menutup serangkaian ibadah jawaban doa pada malam hari ini. Semuanya kami nyalaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sampai di sini dan kita akan bertemu di program yang berikutnya. Puji nama Tuhan. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembah-Mu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya